Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosani Haji Saleh, kelas A semester 5. Di sini saya akan menjelaskan media pembelajaran kimia yaitu audiovisual. Materi saya yaitu sifat koligatif larutan. Tujuan pembelajaran: 1. Mengetahui definisi sifat koligatif larutan. 2. Memahami molaritas, molalitas, dan fraksi mol. Yang ketiga, memahami klasifikasi dari koligatif larutan. Pertama yaitu definisi sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan merupakan sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut tetapi hanya bergantung pada konsentrasi partikel zat terlarutnya. Yang kedua, molaritas. Molaritas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Rumus dari molaritas yaitu M sama dengan gram per mR dikali 1000 per volume. Yang kedua yaitu molalitas. Molalitas merupakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Rumus molalitas sendiri yaitu M sama dengan gram per mR dikali 1000 per P. Yang ketiga yaitu fraksi mol. Fraksi mol merupakan satuan konsentrasi yang semua komponen larutannya dinyatakan berdasarkan mol. Rumus fraksi mol yaitu Xt sama dengan Nt per Nt ditambah dengan Np. Xp sama dengan Np per Np ditambah dengan Nt. Dan juga Xt tambah Xp sama dengan 1. Selanjutnya yaitu macam-macam sifat koligatif larutan. Pertama, kenaikan titik didih. Kedua, penurunan titik beku. Ketiga, penurunan tekanan uap. Dan 4, tekanan osmotik. Yang pertama yaitu kenaikan titik didih. Pada suhu ini tekanan uap zat cair sama dengan tekanan udara di sekitarnya. Selanjutnya, rumus dari kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih sama dengan delta TB. Delta TB sama dengan titik didih larutan dikurangi dengan titik didih pelarut. Rumus dari kenaikan titik didih sendiri yaitu delta TB sama dengan M dikali dengan KB, di mana M sama dengan molalitas dan KB sama dengan tetapan kenaikan titik didih. Yang kedua yaitu penurunan titik beku. Penurunan titik beku merupakan larutan lebih kecil daripada titik beku pelarutnya. Rumus dari kenaikan titik didih yaitu delta TF dikali dengan delta TF sama dengan M dikali KF, di mana M sama dengan molalitas dan KF sama dengan tetapan penurunan titik beku mol. Yang ketiga, penurunan tekanan uap. Tekanan uap jenuh larutan sama dengan fraksi mol pelarut dikalikan dengan tekanan uap jenuh pelarut murni. Rumus dari penurunan tekanan uap yaitu delta P sama dengan XB dikali dengan P atau P sama dengan XA dikali dengan P, di mana P sama dengan tekanan uap jenuh pelarut murni, P sama dengan tekanan uap jenuh larutan, delta P sama dengan penurunan tekanan uap jenuh, XB sama dengan fraksi mol zat pelarut, dan XA sama dengan fraksi mol zat pelarut. Yang keempat itu tekanan osmotik. Tekanan osmotik yaitu gaya yang diperlukan mengimbangi desakan zat pelarut melalui selaput semi permeabel ke dalam larutan. Rumus dari tekanan osmotik yaitu Pi sama dengan M kali R kali T, di mana Pi sama dengan tekanan osmotik, M sama dengan konsentrasi larutan, R sama dengan tetapan gas, dan T sama dengan suhu absolut larutan. Terima kasih.
Itu saja yang saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.